Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Pak Zadrian Ardi selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi berupa pengertian dan jenis-jenis yang terdapat pada materi kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pengertian kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pembimbing dan dosen lebih memahami potensi dan kekuatan, serta masalah yang dihadapi klien. Dengan kegiatan pendukung ini diharapkan akan terkumpul data-data yang akurat yang dihadapi oleh seorang klien. Selanjutnya, marilah kita lihat apa saja jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Ada 6 jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Di antaranya yang pertama aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, yang ketiga kunjungan rumah, yang keempat konferensi kasus, yang kelima tampilan kepustakaan, dan yang keenam alih tangan kasus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama itu aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, klien atau konseli, keterangan tentang lingkungan peserta didik atau konseli, dan di lingkungan yang lebih luas. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. Penyelenggaraan aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling meliputi digunakan dan dikembangkannya berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Materi umum aplikasi instrumentasi yaitu berupa data dan keterangan yang dikumpulkan melalui aplikasi instrumentasi pada umumnya meliputi yang pertama, kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kemampuan dan kondisi mental dan fisik klien, yang ketiga kemampuan dan pengenalan lingkungan dan hubungan sosial, yang keempat, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan kemampuan belajar. Yang kelima, informasi, karir, dan pendidikan. Dan yang keenam, kondisi keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua itu himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Kegiatan ini memiliki fungsi pemahaman. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh penyelenggaraan himpunan data ialah fungsi pemahaman. Materi umum himpunan data diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama itu identitas siswa atau klien dan keluarga. Yang kedua hasil aplikasi instrumentasi. Yang ketiga hasil belajar, karya tulis, dan rekaman kemampuan siswa. Yang keempat catatan anekdot. Yang kelima informasi pendidikan dan jabatan. Yang keenam laporan dan catatan khusus. Keseluruhan data yang dikumpulkan itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama data pribadi adalah menyangkut diri masing-masing siswa secara perorangan. Yang kedua data kelompok adalah menyangkut aspek tertentu dari kelompok siswa seperti gambaran menyeluruh hasil belajar siswa satu kelas, hasil sosiometri, laporan penyelenggaraan, dan hasil diskusi atau belajar kelompok. Yang ketiga itu data umum adalah tidak secara langsung menyangkut diri siswa baik secara pribadi ataupun kelompok. Yang ketiga itu kunjungan rumah. Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik, klien, atau konseli melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan kunjungan rumah dan juga pemanggilan orang tua ke sekolah setidaknya memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama memperoleh data tambahan tentang permasalahan klien atau siswa. Yang kedua menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya, dan yang ketiga membangun komitmen terhadap orang tua terhadap penanganan masalah anaknya. Jenis yang keempat itu adalah konferensi kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Klasifikasi masalah siswa yang dapat diajukan dalam pembahasan konferensi kasus, salah satu atau beberapa masalah yang dihadapi siswa yaitu yang pertama masalah belajar, mengenai kebiasaan belajar yang kurang efektif dan kurang memadai. Yang kedua itu masalah sosial pribadi, yaitu kekurangan keharmonisan hubungan antara teman dan hubungan dengan orang tua. Yang ketiga itu masalah kelanjutan studi dan pemilihan pekerjaan, yaitu pemilihan jurusan yang tepat dan bakat tertentu yang kurang tepat. Jenis yang kelima itu mengenai tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar dan karir atau jabatan. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan membantu klien dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor pada khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Jenis yang kelima itu mengenai alih tangan kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah tersebut. Alih tangan kasus ini bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, tepat, dan tuntas atas masalah yang dialami siswa dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak yang lebih ahli. Jadi dapat kita simpulkan ya, mengenai kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Ada 6 jenis. Yang pertama aplikasi instrumentasi, gunanya untuk pengumpulan data dan keterangan peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik. Yang kedua itu himpunan data, gunanya untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspek. Yang ketiga kunjungan rumah, gunanya untuk memperoleh pemahaman dan pengentasan. Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data dan keterangan berbagai hal. Yang keempat, konferensi kasus, gunanya itu mencari interpretasi yang tepat dan tindakan-tindakan konkret
yang dapat diambil. Yang kelima, tampilan kepustakaan. Dan yang keenam, alih tangan kasus. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kelompok 9. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.